Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Parti TV lagi bersama Detik Asa, dan kita di sini duduk bersama ini untuk meluruskan persoalan yang kemarin vlog Betul, kita ya Pak ya. betul, Bu. Video yang tayang di Detik Asa, Detik Asa. dan juga di Parti TV. Nah, ini kita mau ngebahas masalah channel dulu ya Pak ya. Ya, jadi intinya mungkin kesalahpahaman kemarin dengan kejadian komunikasi ya Pak ya. Ya, dengan kejadian penayangan video dari Detik Asa kemarin, yaitu mungkin ini kita perlu luruskan di sini. Kita sampaikan bahwa ini hanyalah miskomunikasi antara Detik Asa dan Parti TV. Iya. Ya. Dan di sini juga yang harusnya bukan makanan publik akhirnya jadi terekspos ke publik gitu. Betul. Teman-teman. Karena kalau kita itu ya sebenarnya permasalahan kayak gitu bisa diselesaikan kalau kita ada komunikasi. Komunikasi. Ya. Kalau kita ada komunikasi. Ya. Nah, di sini saya pribadi mau minta maaf untuk semuanya, untuk Bapak Detik Asa, untuk keluarga Yudi Tisna, dan juga untuk semua penonton ya teman-teman. Saya mau minta maaf atas perkataan saya yang tidak enak didengar yang ada di video Bapak Detik Asa. Itu percakapan saya itu sama Bapak Detik Asa itu udah berapa lama Pak? Kira-kira sebulan 2 bulan? 1 bulan. 1 bulan. Itu percakapan saya dengan Bapak Detik Asa. Di situ juga saya nggak tahu kalau Bapak Detik Asa itu merekam percakapan saya, teman-teman. Jadi saya nggak tahu kalau Bapak Detik Asa itu merekam percakapan saya. Nah, di situ itu kita akan membahas soal channel ya teman-teman ya. Itu saya memang mengajukan Bapak untuk bikin channel itu karena banyak banget masukan dari teman-teman yang nyuruh bikin channel untuk Yudi Tisna. Nah, dari komenan teman-teman itu memang banyak yang masuk ke dalam hati saya. Benar juga itu komenan temen itu kalau kita bikinin channel itu memang kita ada penghasilan dari channelnya Yudi Tisna itu untuk mensejahterakan keluarganya Yudi Tisna ya Pak ya. Ya. Nah, tapi disitulah salah saya ngomong di situ, dan salahnya juga itu direkam sama Bapak Asril. Betul. Ya Bapak Detik Asa, dan ditayangkan di publik gitu teman-teman. Nah, untuk bikin channel memang itu saya sebelumnya memang saya udah komunikasi sama Bapak. Bapak fokus untuk kesembuhan Yudi, saya fokus untuk kesejahteraan keluarga Yudi ya Pak ya waktu itu. Nah, maaf ini potong dulu, nggak apa-apa ya. Jadi potong dulu. Di situ belum ada penjelasan bahwa ini channel video akan ditayangkan di channelnya keluarga Yudi. Saya tuh menganggap ibu bilang akan saya YouTube-kan. Nah, saya menganggap YouTube-kan itu adalah YouTube-nya ibu, bukan menganggap YouTube-nya Yudi ataupun keluarga Yudi Tisna. Iya, saya miskomunikasi lagi. Miskomunikasi, ya. Iya benar. Saya miskomunikasi karena kalaupun di YouTube kan, kalau saya mikirnya kalau di YouTube kan karena kita memang nge-YouTube ya Pak ya. YouTube. Nah, Bapak menyangkanya YouTube ibu yang Ibu, tapi saya tayangkan sesungguhnya ibu niatnya bikinin YouTube untuk YouTube untuk keluarga Yudi Tisna. Ya, jadi terjadi miskomunikasi di situ. Iya, di situ. Nah, di samping itu juga karena saya juga udah pertama ngomong sama keluarga Yudi Tisna, saya udah rembukan kepada keluarga Yudi Tisna, saya mau bikin vlog untuk keluarga Yudi Tisna gitu, tapi bukan untuk Yudi, karena saya mikirnya kan Yudi kesehariannya di Bapak, makanya saya nggak bikin vlog untuk Yudi. Cuman salahnya itu video yang harusnya tampil di saya itu saya tampilkan untuk keluarga Yudi itu karena saya mikirnya gini, kalau di situ pertama itu Yudi itu bagus dampaknya, itu bagus dampaknya. Nah, di sini juga itu ada kesalahpahaman dari keluarga Yudi gitu Pak. Itu ada kesalahpaham dari keluarga Yudi. Nah, keluarga Yudi itu langsung ngehubungin Yudi, bilang ke Yudi, bilangin ke Ibu Parti nggak usah jadi bikin YouTube-nya. Makanya Yudi bilang, Bu,
hapus saja Bu YouTube-nya. Nah saya bilang ya udah Yud, besok pagi saya ke rumah Ibu Yudi gitu. Nah pagi-pagi saya ke rumah ibunya Yudi karena kekhawatiran keluarga Yudi itu nanti yang saya ekspos itu tentang kegiatan kakaknya Yudi, kegiatan adiknya Yudi, sementara adiknya Yudi masih sekolah, nanti takut malu. Saya ngekspos di sekolahan, ibaratnya saya ngevlog di sekolahan. Nah kakaknya Yudi juga sama aja, nanti saya malu, maksud nanti saya lagi kerja nanti di vlog gitu, itulah gitu. Nah pagi-paginya saya ngejelasin, yang saya vlogin itu bukan kegiatan kalian, yang saya vlogin itu gimana saya bikin caranya maju usahanya ibu sama untuk kesembuhan Bapak Yudi Tisna. Bapaknya Yudi itu yang mau saya vlogin itu. Nah akhirnya keluarga Yudi, oh gitu ya Bu, terus saya nanti ngelola YouTube. Enggak, saya bilang itu semuanya nggak perlu ngelola YouTube. Jadi AA-nya Yudi tetap kerja, adiknya Yudi tetap sekolah, keluarga Yudi biasa. Nanti yang ngelola YouTube itu yang edit saya, sama yang ngamerain tim-tim saya, semuanya yang ngelola YouTube itu tim saya. Saya juga udah bilang ke keluarganya Yudi, nanti sesudah dari YouTube itu mencapai target, nanti keluarga Yudi ngasih nomor rekening sama KTP. Nah kesepakatannya itu nanti KTP sama nomor rekening kakaknya Yudi itu yang mau dikasihin gitu. Nah jadi bukan nomor rekening ibu nih yang tercantum. Makanya di situ banyak yang ngomong katanya mencari keuntungan. Betul. Mencari keuntungan. Nah saya ngevlognya itu yaitu untuk bikin usaha ibu sama bikin itu, karena di situ juga ibunya Yudi bilang, Pak di sini juga ada ODGJ Bu yang perlu dibantu gitu kan. Ya udah nanti itu semuanya masuk vlog ke saya sama vlog keluarga Yudi Tisna, karena di sana ada ODGJ 2 yang perlu kita bantu. Nah tadinya niatnya itulah sesudah kita vlog keluarganya, sesudah beres bapaknya terapi, sambil bapaknya terapi sambil saya ngerjain ODGJ yang ada di tetangganya itu ada 2 orang. Itu karena seumuran juga dengan Yudi, itu mau niatnya saya vlog itu nanti masuk ke vlognya keluarga Yudi dan vlognya saya juga gitu. Nah dari hasil YouTube itu nantinya bisa mengangkatlah ekonomi keluarga Yudi, itu yang saya ini. Nah cuman ya itu salahnya Pak, yang saya tayangkan itu Yudi dulu, bukan yang saya tayangkan keluarga Yudi dulu. Jadi, sementara nama channel keluarga Yudi. Nama channel keluarga Yudi, tapi yang saya tayangkan Yudi dulu. Nah salahnya saya nggak komunikasi ke Bapak, dan setelah tayang juga Bapak nggak komunikasi ke saya. Itulah karena ya habis komunikasi itu. Nah akhirnya semuanya kita udah clear. Si keluarga saya dengan keluarga Yudi Tisna udah clear sama saya, udah persetujuan. Kakaknya Yudi juga ya udah Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Adiknya Yudi positif semua, itu di komenan itu positif semua. Positif semua. Nggak ada yang namanya negatif, positif semua gitu. Nah akhirnya udah beres kayak gitu, saya udah bilang ke Yudi, saya teleponan sama Yudi, terus saya udah beres semuanya tentang itu. Yudi juga nggak bilang ke Bapak, saya udah teleponan sama Yudi, saya juga nggak bilang ke Bapak. Nah akhirnya tayanglah video yang Bapak rekam kemarin malam ya Pak ya. Sebelum saya beres itu yang diambil video kemarin malam, ditayangin sorenya, padahal paginya saya sama keluarga itu udah beres clear gitu. Karena saya juga di situ bakal nanti kayaknya cepet sih untuk naik channelnya, karena saya besok mau ngadain giveaway. Nah di giveaway itu saya menyebutkan subscribe channel Parti TV dan subscribe channel keluarga Yudi Tisna itu teman-teman. Jadi akhirnya keluarga Yudi itu seneng juga saya ituin, nanti bakal dapat penghasilan di situ. Cuman ya salahnya itu ya memang miskomunikasi teman-teman, dan ya memang kemarin ya hasil
rekaman juga saya juga nggak tahu. Jadi kemarin juga karena saya terlalu pusing Pak, ya terlalu pusing banget karena komenan saya kayak gitu. Saya juga ngelihat video saya, kejelekan saya, konsumsi publik banyak banget lah gitu, beribuan orang gitu loh. Jadi akhirnya saya terlalu mumet, saya ngambil keputusan saya live. Karena saya saking mumetnya saya ngambil keputusan live. Nah dari live itu teman-teman, akhirnya apa? Bukan benar sayanya ngomongnya, malah saya ngelantur kemana-mana karena live ya Pak ya, Ya, nggak di konsep, tidak terkontrol. tidak ini akhirnya ya akhirnya saya ngejelekan Bapak juga ya Pak ya. Saya minta maaf ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Saya memahami itu. Jadi ya itulah sebenarnya memang salahnya saya. Ya. Kenapa yang saya tayangin itu awal mula itu Yudi. Nah, saya ini. Jadi Yudi yang tadinya ya udah Bu, kalau memang itu untuk apa kebaikan, kalau emang itu enggak ngevlog keseharian keluarga Yudi, enggak ngevlog keharian adik-adiknya Yudi, enggak apa-apa. Tayangin aja. Itu Yudi sama keluarganya udah sepakat kayak gitu. Tapi sore boom ada video di Detik Asa. Akhirnya komenan yang di YouTube Yudi, keluarga Yudi, semuanya ini karena penonton ngelihatnya tayangan yang sebelum beres gitu. Nah itulah, padahal intinya sebenarnya tadinya udah beres Ya. gitu Pak. Ya mungkin setelah dipaparkan oleh Ibu tadi bahwa di sini kita akan meluruskan masalah dengan terjadinya vlog saya yang kemarin tentang keadaan Yudi. Nah, di sini perlu saya bercerita sedikit. Kenapa vlog ini tayang di YouTube? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi ini terjadi permasalahan-permasalahan ini yang mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, miskomunikasi, komunikasi kita kurang. Kita berdua menemukan Yudi, tapi komunikasi kita kurang. Masalah ini timbul sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Ibu berniat membuatkan sebuah channel YouTube untuk Yudi. Saya tahu, Ibu berniat baik, nggak ada niat Ibu mencari keuntungan di situ. Saya sangat paham itu. Nah, tetapi ketika kita berbicara negatifnya, ini akan terjadi dampak yang negatif Bu ketika kita membuatkan sebuah channel untuk Yudi. Dampak negatifnya Yudi belum siap untuk itu, seperti di apa yang saya ungkapkan sejak awal, akan ada dampak negatif terhadap Yudi. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Parti. Saya sudah berkali-kali berbicara sama Ibu tetapi tidak digubris. Saya tahunya setelah Yudi mengalami gangguan pada saat itu, ketika tahu bahwa ada channel Yudi. Nah, pada saat itu itulah yang terjadi real, tidak ada settingan sama sekali. Minta pulang, ya, minta pulang, bahwa dia depresi segala macam. Itu yang terjadi. Itu tidak ada settingan dan tidak ada potongan di video itu, ya Bu ya. Di sini saya mau ini, Yudi itu dapat WA dari kakaknya Yudi. Saya nggak mau terekspos, nanti keseharian saya bakalan di ini. Kemarinnya saya udah nelpon ke Yudi, Yud, nggak apa-apa ya yang tampil ke kamu, yang tampil di sini video kamu, iya Bu, nggak apa-apa, gitu. Saya udah gitu ke Yudi, nggak apa-apa Bu, gitu. Untuk tampil pertama Yudi, gitu. Ya udah, nah saya udah ngomong kayak gitu. Yudinya dapat WA dari kakaknya, katanya malu nanti keluarga kita terekspos, nanti kegiatan saya lagi makan di vlog sama Ibu Parti, saya lagi kerja nanti saya di vlog sama Ibu Parti, saya malu, katanya gitu. Itu wadulan kakaknya. Akhirnya Yudi stres. Padahal juga tadinya Yudi udah, iya Bu nggak apa-apa, cuman karena kakaknya kayak gitu, akhirnya Yudi mikirin, waduh iya juga ya kalau kakak saya di vlog
lagi Yeah. kerja, adik saya di vlog lagi sekolah, nanti dampaknya kurang bagus. Toh saya nggak bisa ngedampingin, saya adanya di sini. Yudi begitu. Yeah. Akhirnya jadilah kayak gitu. Sementara ya udah saya jelaskan bahwa semua itu bukan ngevlog keseharian mereka itu. Akhirnya Yudinya menyetujui paginya gitu. Ya. Jadi saya pikir dengan kejadian Yudi seperti itu saya kaget. Dia minta pulang, dia mumet. Awal saya turun dari lantai atas, dia bilang ke saya, "Om, Yudi mau pulang." Saya kaget, "Kamu kenapa kok begini? Kok tiba-tiba yang tadinya kamu nih happy-happy, kita udah daftar sekolah nih. Oh, dari yang gembira gitu. Kok tiba-tiba malah minta pulang, mumet, kusut, dan seperti itulah wajahnya gitu kan." Nah, saya tanya kenapa? Dia bilang ini ada channel Yudi. Seperti yang terjadi di video gitulah. Tapi Yudi nggak melihatkan SMS dari kakaknya itu ke bapak. Ya, iya, ya. SMS yang bikin Yudi Yudi mumet itu SMS dari kakaknya. Malu nanti kegiatan saya di toko, adik saya sekolah nanti di vlog sama Ibu Parti. Ya, pada akhirnya saya berkesimpulan, nah inilah kekhawatiran saya nih, muncul nih kekhawatiran saya ini yang selama ini saya bilang ke Ibu. Dampak negatifnya inilah kekhawatiran saya nih, akhirnya sudah sesuai judul di thumbnail terjawab sudah kekhawatiran saya. Inilah akibat dari channel. Nah, saya memahami ini karena miskomunikasi antara Detik Asa dan Parti TV. Nah, di situ saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, dari rasa emosional saya pada saat itu. Wah, saya pikir ini Ibu Parti perlu tahu. Kemudian yang kedua tentang penayangan percakapan antara saya dengan Ibu Parti via telepon, ya, yang saya tayangkan di vlog itu. Sesungguhnya percakapan itu terjadi sudah 1 bulan yang lalu. Itu permasalahannya masih masalah pembuatan channel. Betapa saya tidak setuju dengan pembuatan channel, saya tidak setuju, dan tidak setuju. Tapi mohon maaf Ibu Parti tetap pingin buat dengan berbagai alasan juga gitu. Ya akhirnya ya memang karena kita bermain di YouTube, kebiasaan saya selalu ada dokumentasi, tapi bermaksud bukan untuk menyerang Ibu, bukan untuk menjatuhkan Ibu. Karena ini semata hanyalah untuk ya dokumentasi saja gitu kan. Akan tetapi di sini kenapa tayang ya apa ya? Karena saya nggak ngasih tahu ke bapak. Kalau ya urusan saya dengan keluarga Yudi udah beres, saya nggak ngasih tahu bapak. Nggak ngasih tahu. Akhirnya ya bapak tayangin lah. Itu. Ya itulah Ibu. Akhirnya ditayang lah itu gitu kan. Tetapi di sini sekarang saya menyadari betapa tontonan itu sangat tidak mendidik. Di sini dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada Ibu Parti, kepada keluarga Yudi Tisna, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melihat tayangan vlog saya yang kemarin. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penayangan video yang telah tayang dengan judul akhirnya kekhawatiran kami terjawab sudah. Nah, dengan pertemuan ini saya dengan legowo saya menghapus vlog tersebut, video tersebut, dan itu sudah saya lakukan. Dan itu bukan paksaan dari siapapun, bukan tekanan dari siapapun, itu murni dari dalam diri saya. Kesepakatan kita. Ya. Dari kesepakatan kita, Ibu juga menghapus. Saya menghapus. Ya. YouTube saya, video saya. Video Bapak Ibu, ya. Video saya Bapak juga menghapus video saya demi untuk memberikan tontonan yang layak tonton lah gitu. Dan di sini juga apa ya Pak ya, untuk pembelajaran kita semua. Betul, ini untuk pembelajaran ya. Karena gini, kita bekerja di sosial ya Pak ya. Betul. Kita bekerja di sosial, kita harus memberi
contoh tonton yang baik lah. baik, jangan tontonan yang buruk. Betul. Jadi intinya kalau ada yang nggak baik ya harusnya kita musyawarahkan. Betul. Itu karena kita kurang dari musyawarah. Kurang komunikasi ya kemarin ya Bu ya. Jadi di sini saya juga selaku saya pribadi, saya minta maaf banget kalau sampai saya mengucapkan kata-kata yang kurang bagus. Untuk semuanya itu saya minta maaf untuk ke semuanya. Dan di sini masalah komenan ya teman-teman, di situ ada komenan Jafira dan juga komenan Diman. Saya memang juga nyebut juga komenan, memang karena di situ semua baca ya Pak ya, komenan itu. Makanya saya juga menyebut Diman dan juga Jafira. Di sini saya juga minta maaf untuk Jafira, karena Jafira komen kayak gitu karena ada video. Kalau nggak ada video nggak mungkin Jafira komen, karena saya dengan Jafira itu kalaupun kita kurang komunikasi juga, tapi kita tetap kok, karena kita satu kabupaten ya Pak ya, kita tetap, kita nggak ada perselisihan apa-apa, kita perselisihan cukuplah kita secara musyawarah ya. Gitu. Nah kalau untuk Diman, mungkin kemarin Diman komen kayak gitu karena Diman hanya melihat isi dari vlog itu ya Pak ya. Jadi Diman akhirnya komen lah kayak gitu. Tapi setelah saya jelaskan, Diman akhirnya malu minta maaf sama saya terusnya, karena Diman ngerasa salah juga, kok saya bisa komen kayak gitu. Saya juga minta maaf, kemarin saya nyebut Jafira dan juga malah saya ngeliatin chatnya Jafira tentang dia ngata-ngatain saya sebut di situ, karena saya juga panas kok. Jafira itu ya tadi terbawa emosi lah ya, namanya manusia, seorang ibu pasti terkadang terbawa perasaan ya Bu ya, terbawa perasaan. Jadi saya juga minta maaf untuk Jafiranya. Ya, jadi kita berharap ini kita khususnya nih yang konten kreator ODGJ yang berada di wilayah Serang Cilegon ini ya, Ibu, Parti TV, Detik Asa, Dimankan TV dan Zafira Atifah, kita berharap kita bergandengan tangan ya Bu ya, kita bareng-bareng menolong saudara-saudara kita yang bisa kita bantu. Jadi tidak ada perselisihan lah, tidak ada perselisihan di sini. Persaingan betul. Kita itu untuk sosial jangan ngerasa tersaingi. Kita saling nolong, kita ikhlas menolong untuk membantu mereka. Kasihan, itu aja sih intinya. Jangan ada yang saling merasa iri. Kita saling bergandengan, itu aja. Intinya di sini tidak ada persaingan sama sekali. Tidak ada. Kita murni untuk menolong. Berhubungan dengan video yang tayang kemarin, seperti yang sudah teman-teman lihat semuanya, bahwa banyak komenan negatif, hujatan negatif yang mungkin kita teman-teman terbawa emosi juga. Nah, di sini saya tegaskan sekali lagi, ini hanyalah miskomunikasi. Jadi sesungguhnya Ibu Yudi sudah baik-baik aja, dan Ibu Parti bukanlah orang yang seperti itu. Ibu bertujuan yang mulia, tujuan Ibu sangat mulia. Jadi bagi penonton-penonton, saya mohon hapuslah pikiran negatif kita tentang Ibu jika itu masih ada. Sesungguhnya Ibu tidaklah orang yang seperti itu. Ini hanyalah manusia tidak luput dari kesalahan, dan seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu sudah minta maaf bahwa terkadang terkadang kita tidak bisa menjaga ya Bu ya. Terkadang kita terbawa emosi, keluarlah kata-kata yang tidak pantas, tapi itu sudah clear, Ibu udah minta maaf. Nah, di sini saya tegaskan, inilah Ibu Parti orang yang tulus. Jadi bukanlah orang yang seperti yang di video. Nah, ya mungkin dari saya itu aja. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam
kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas penayangan video yang sudah tayang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.